Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mataram News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Widya Sihombing yang akan memberitakan berita teraktual dan terbaru edisi 21 Juli 2022. Keresahan masyarakat terhadap pembayaran di SPBU yang beralih menggunakan aplikasi My Pertamina. Polemik TPST Piungan yang sampai dengan saat ini masih belum menemukan titik terang. Melihat peternakan telur ayam di Boyolali. Kita masuk ke berita pertama, Aliansi Mahasiswa dari Forum BEM Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi demo di halaman DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 6 Juli 2022. Pada aksi demo ini, mereka menuntut pembukaan draft RUU KUHP yang disusun oleh pemerintah. Baiklah pemirsa, saat ini Rabu 6 Juli 2022, saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini tengah berlangsung aksi demo yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta mengenai isu RKUHP. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Sultan. Baiklah, saya ingin bertanya, Mas, apa sih persiapan yang dilakukan untuk melakukan demo di siang hari ini? Oke, untuk persiapannya kami telah melakukan kajian dan konsolidasi soal pembentukan RKUHP yang merupakan bagian daripada undang-undang gitu. Nah, yang kami tuntut saat ini poin pentingnya adalah pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan RKUHP itu sendiri. Nah, karena kalau kita baca pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD itu mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan sistem demokrasi gitu. Nah, dalam sistem demokrasi pemilik kedaulatan itu adalah rakyat gitu. Nah, oleh karenanya dalam suatu pembentukan undang-undang itu harus melibatkan pemilik kedaulatan itu sendiri, yaitu rakyat gitu. Nah, tidak boleh dalam pelibatan suatu undang-undang itu tidak melibatkan rakyat karena dikhawatirkan akan menghasilkan produk-produk hukum yang sifatnya ortodok. Gitu. Selain itu, motivasi apa sih yang membuat para mahasiswa untuk melakukan aksi di hari ini, Mas? Oke. Untuk motivasinya, karena mahasiswa itu biasanya dikenal dengan agent of change, agen perubahan. Nah, dan yang paling penting juga, mahasiswa itu adalah bagian dari rakyat gitu, yang banyak bergerak di ranah akademik. Ya, jadi jangan sampai nilai-nilai akademik yang sudah kita kaji di kampus itu hanya mengambang begitu saja. Kita harus mempraktekkan agar ilmu itu bermanfaat. Itu. Nah, sekarang kan jelas bahwa hak partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang itu sudah direnggut oleh DPR. Nah, khususnya dalam pembentukan RKUHP ini. Nah, makanya tuntutan kita itu sehingga memotivasi kita, yaitu kami ingin mengembalikan rakyat agar kedaulatan mereka itu juga terkembalikan. Gitu. Selain itu, Mas, pesan yang Mas ingin sampaikan dari perwakilan mahasiswa untuk kegiatan pada hari ini? Untuk dari saya yang mewakili UII, saya harap agar dalam gerakan ini tidak ada suatu anarkisme. Jadi yang saya harapkan dari gerakan ini adalah gerakan damai. Nah, namun juga harapan saya selain untuk mahasiswa, saya juga punya harapan untuk pemerintah gitu. Jadi saya berharap agar pemerintah itu mendengarkan aspirasi yang telah kita sampaikan di sini. Gitu. Mungkin itu saja harapannya. Ingat kawan-kawan, hari ini adalah gedung milik kita bersama, bukan milik mereka. Mereka itu hanyalah bangku kita. Semangat kawan-kawan. Baiklah pemirsa, sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Aksi para penonton konser live music Prasojo nekat menaiki pagar agar bisa masuk ke venue konser live music. Konser tersebut digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2022 dengan bintang tamu Tiok Satrio, Jabang Bayi.
Selasa 21 Juni 2022 kemarin, Dinas Kebudayaan Yogyakarta yang bekerja sama dengan Musik Malam TBY melangsungkan acara live musik yang bertajuk Prasojo di halaman Taman Budaya Yogyakarta. Acara ini turut mengundang Tio Kesatrio, Ngat Mombilung, dan Diksi Paranada. Acara live musik ini menjadi obat untuk para penikmat musik dapat merasakan euforia konser kembali setelah 2 tahun lamanya tidak diperbolehkan adanya acara terbuka akibat pandemi COVID-19. Dikarenakan antusias para penonton yang berlebihan, satpam yang bertugas pun akhirnya menutup gerbang masuk dan membatasi penonton. Menurut mereka, pembatasan ini dilakukan untuk mencegah kericuhan yang mungkin saja terjadi. Walaupun begitu, banyak sekali penonton yang memaksa ingin menonton live musik dan nekat memanjat pagar agar bisa masuk. Meskipun sudah diingatkan bahwa harus tetap mematuhi protokol kesehatan, nyatanya banyak sekali penonton yang masih lalai dan tidak memakai masker. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Per Juli 2022, PT Pertamina melakukan uji coba penggunaan aplikasi My Pertamina di beberapa provinsi di Indonesia. Penggunaan aplikasi My Pertamina yang diyakini kurang efektif karena memperumit proses pembelian BBM, terutama masyarakat yang masih gagap teknologi. PT Pertamina Persero mulai mewajibkan konsumen Pertalite dan solar subsidi untuk mendaftar di website atau aplikasi My Pertamina per 1 Juli 2022. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi energi yaitu BBM jenis Pertalite dan solar bisa tepat sasaran. Sebab data yang ada di aplikasi akan menunjukkan pembeli berhak mendapatkan BBM subsidi atau tidak. Sementara itu, kebijakan membeli Pertalite dan solar melalui My Pertamina menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, ada kekhawatiran data bocor sehingga membuat antrian di pom bensin makin panjang hingga tidak bersahabat dengan masyarakat yang gagap teknologi. Bagaimana tanggapan Mas mengenai aplikasi My Pertamina? Oh, yang aplikasi baru itu ya? Iya. Itu menurut saya sih masih kurang spesifik ya, soalnya agak ribet juga di Pertaminanya. Begitu juga pengendara sekarang kan memang sudah canggih zamannya, tapi ya terlalu terlalu kekinian lah, jadi ribet gitu loh mbak, nggak instan. Lebih enak langsung sih mbak ditimbang My Pertamina. Sekarang kan harus isi Pertamina dulu, My Pertamina dulu atau apa. Sedangkan langsung kita tinggal ngasih duit, kembalian selesai. Ya kan? Oh iya. Gitu sih menurut saya yang warga biasa. Gitu. Apakah kebijakan menggunakan aplikasi My Pertamina ini memberatkan Mas? Bagi orang-orang sederhana ke atas ya itu gampang aja mbak, tapi kalau sederhana ke bawah ya belum tentu kan. Ya sarannya kalau mau dipergunakan My Pertamina itu ya coba diteliti lebih jelas lagi, lebih teliti lagi itu dari pihak Pertaminanya sudah siap atau belum. Soalnya sekarang sudah banyak yang ngeluh kalau di Pertamina saja belum siap. Ya. Meski dimulai pada 1 Juli 2022, aturan menggunakan My Pertamina tidak serta-merta langsung berlaku. PJS Corporate Secretary PT Pertamina mengatakan, pada 1 Juli adalah masa membuka proses pendaftaran di 5 provinsi. Provinsi yang dimaksud adalah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setahu saya itu belum menyeluruh ya Mbak, karena yang dari masyarakat sendiri itu istilahnya ribet atau gimana gitu loh. Soalnya kan penting pembayarannya secara tunai langsung.
Kalau menurut dari masyarakat sini loh, Mbak. Kebanyakan kayak gitu. Soalnya kan harus download dulu, harus daftar dulu gitu toh. Kalau dari My Pertamina. Nah itu yang sayangkan dari masyarakat itu. Mending bayar tunai. Yaitu karena setahu saya itu yang mobil yang harusnya pakai bahan bakar subsidi atau tidak subsidi itu loh. Itu yang nanti bisa diketahui dari My Pertamina intinya. Tapi kan cuma roda 4 khusus roda 4 setahu saya. Kami segenap kru yang bertugas melaporkan. Perjalanan perdagangan hari ini IHSG dibuka di zona hijau di level 6.671.458. Lalu sempat turun ke level terendah di 6.626.255 yang kemudian berbalik ke zona hijau dan sempat menyentuh level tertinggi di 6.740.75. Ada 327 saham yang menguat dan 169 saham yang turun, serta ada 183 saham yang stagnan. Market cap BEI mencapai 8.907,29 triliun. Asing mencatat net sell terbesar pada saham PT Merdeka Copper Gold TBL sebesar 176,3 miliar rupiah. Saham MDKA melesat menjadi 3.770 per saham. Total volume perdagangan saham MDKA mencapai 99,2 juta dengan nilai transaksi 365,1 miliar rupiah. Berikut 10 saham net sell terbesar asing pada Rabu 20 Juli 2022. Yang pertama yaitu MDKA sejumlah 176,3 miliar rupiah. Yang kedua yaitu dari BBRI sejumlah 175,8 miliar. Yang ketiga yaitu dari BBNI sejumlah 38,5 miliar rupiah. Yang keempat yaitu dari PGAS sejumlah 32,5 miliar rupiah. Yang kelima dari BBCA sejumlah 30,0 miliar rupiah. Yang keenam dari INCO sejumlah 22,9 miliar rupiah. Yang ketujuh dari BUKA sejumlah 21,3 miliar rupiah. Yang kedelapan yaitu dari MIKA sejumlah 15,5 miliar rupiah. Yang kesembilan yaitu dari IASAT sejumlah 8,0 miliar rupiah. Yang kesepuluh yaitu dari AALI sejumlah 6,7 miliar rupiah. Informasi selanjutnya, polemik TPST Piungan yang sampai dengan saat ini masih belum menemukan titik terang. Mataram News akan segera kembali setelah ulasan berikut ini. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menggratiskan layanan transportasi bus Trans Jogja bagi para pelajar. Kebijakan ini akan diberlakukan saat tahun ajaran baru dimulai. Kami sudah terhubung dengan Dia Hayu di Terminal Condong Catur yang akan memberikan laporan terkait kondisi terminal saat ini. Silahkan Dia Hayu. Baik, terima kasih Widya. Saat ini saya sedang berada di Terminal Condong Catur, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kebijakan menggratiskan layanan bis Trans Jogja bagi para pelajar pada bulan Juli saat tahun ajaran baru dimulai. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan mengurangi kemacetan lalu lintas dan menarik minat para pelajar agar mau menggunakan transportasi umum khususnya Trans Jogja. Tarif Rp0 diberlakukan bagi para pengguna student card. Hampir setiap hari saya menggunakan Trans Jogja, biasanya kalau pagi berangkat sekolah atau pulang sekolah biasanya saya pakai. Apakah kakak sudah mengetahui terkait kebijakan yang gratis menaiki Trans Jogja bagi para pelajar? Terus terang saya pernah dengar, cuman saya masih belum terlalu mengerti tentang sistem tersebut dan belum pernah menggunakan kebijakan tersebut. Berarti untuk saat ini masih membayar ya Kak? Iya, masih membayar. Menurut
menurut saya kalau memang ada kebijakan tersebut memang baik karena bisa berguna bagi kami pelajar yang sering pulang pergi naik bis. Hal tersebut pasti akan memudahkan kami. Harapan kakak terhadap Trans Jogja ke depannya seperti apa? Ya, semoga Trans Jogja bisa terus melayani kami, mengantarkan kami menuju ke tempat kami masing-masing, dan kalau memang ada kebijakan gratis tersebut, kami sangat bersyukur. Terima kasih. Selain menggratiskan tarif bagi pelajar, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan melakukan penataan ulang Trans Jogja. Penataan ulang ini berkaitan rute, jalur, hingga halte Trans Jogja. Sebenarnya Trans Jogja Teman Bus ini terutama itu memang program dari pemerintah dari hampir 2 tahun yang lalu itu memang gratis. Cuma untuk awal tahun ini itu mewajibkan untuk penggunanya menggunakan kartu, tapi untuk tarifnya masih gratis dan itu tidak hanya untuk pelajar tapi untuk semuanya umum. Baik. Lalu apa tanggapan Mbak mengenai program ini? Saya rasa program ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk para wisatawan, para pelajar, serta ibu-ibu yang bekerja di lingkungan Jogja Kota. Lalu selain untuk mengurangi kemacetan, apakah program ini punya tujuan yang lain? Ini menurut saya pribadi, program ini untuk selain mengurangi kemacetan itu juga membantu untuk masyarakat khususnya Jogja mengurangi biaya pengeluaran untuk bepergian. Jadi dengan Teman Bus ini dan sekarang masih gratis itu sangat membantu. Jadi biaya untuk keluar itu lebih sedikit gitu. Baik. Lalu apakah sebelumnya sudah ada program lain seperti ini? Sejauh ini saya belum tahu ya Mbak. Cuma kalau dari pemerintah pusat sendiri diadakannya Teman Bus ini memang untuk membantu masyarakat Jogja khususnya. Baik Mbak Putri, terima kasih atas kesediaan waktunya. Sama-sama. Saya Diahayu, baik kembali ke studio. Baik, terima kasih Dia. Atas informasinya, selamat bertugas kembali. Warga yang tinggal di sekitar TPST Piungan menuntut agar pemerintah menutup TPST Piungan. Warga merasa banyak dirugikan dengan pemumpukan sampah yang mengakibatkan bau tidak sedap dan berbagai macam penyakit. Aksi unjuk rasa di daerah TPST Piungan sudah 2 bulan berlalu, namun polemik ini belum menemukan titik terang. Tim reporter kami mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan di daerah sekitar TPST Piungan. Setelah kami telusuri, menurut salah satu pemilik warung sekitar TPST Piungan, Bapak Rozak menyebutkan bahwa warga yang melakukan unjuk rasa adalah warga yang tinggal di daerah utara TPST. Ini neng TPST itu. Oh, nggak sampah. Nggih. Kalau betul nggak kertas sih mak nggak demo. Kalau betul tumut. Nek, Pak RT-nya atau Pak desanya di mana Pak? Oh, Pak RT-nya namanya Sogiman. Sogiman. Nggih niki. Mangke toh. Wonten Bak Banyu niku pertigaan kiri. Pertigaan kiri. Nah, mung iki niki lho Mas. Kiri mangke Mang Tanglet RT 04 Sogiman. Oh, berarti Bapak mboten tumut demo. Oh, mboten. Mboten kertas kula. Mboten kertas apa-apa. Lah kula kesah, Mas. Oh. Saya mantuk dereng mantuk. Oh. Nggih dadi pas demo kula rak kesah ten Piungan niku rak kula kerja. Oh. Nggih. Dadi kula mboten tumut. Mboten. Nggih. Bukan sawah itu masalah pertigaan kiri. Oh gitu. Mau sawah-sawah Mas. Nggih. Pertigaan sih kiri. Kiri antarane piro? 200 meter kira. Arep enak makam. Makam ngetan lho to. Lho kok ngetan kok makam ngetan. Lah kene iki setengah sawah iki terus dono ana pertigaan sik kiri Mas. Yes. Pertigaan kiri. RT 3 kalau di sini RT berapa ya Pak? 4. 4. Oh gitu. Berarti rata-rata RT 4 itu pada gak ikut ya Pak?
Apa? RT 4 itu pada nggak ikut semua atau cuma RT 3 yang ikut dulu? Ya banyak kan RT 3, paling cuma 1-2 yang ikut. Oh gitu. Namun, setelah tim reporter kami berkunjung ke desa yang menurut Bapak Rozak berunjuk rasa, yaitu Desa Banyakan 3, tak satu pun warga dari Desa Banyakan 3 mengikuti, bahkan tidak tahu menahu soal unjuk rasa yang terjadi di TPST Piungan. Itu banyak RT 3, bukan RT 4. Pak Erwin ya. Akhirnya, kami secara tidak sengaja bertemu dengan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Ngablak, Mas Erwin. Dan kami berbincang soal TPST Piungan dan berdiskusi bagaimana keputusan pemerintah dalam menghadapi polemik ini. Pemicu demonya itu awal itu masalah mas, limbah. Limbahnya? Ya. Limbahnya? Limbahnya itu kan nggak diolah. Oh sama TPST-nya nggak? Iya, nggak sama TPST nggak diolah. Terus limbahnya itu juga mengalir ke selokan dekat pemukiman warga. Warga ya di sini? Warga ya, yang di Banyakan 3. Oh Banyakan 3. Oh, yang di Banyakan 3. Sesuai dengan pernyataan Mas Erwin, bahkan Mas Erwin sendiri pun bukan dari Banyakan 3, melainkan Banyakan 1. Di bulan Maret itu sebenarnya TPST itu ditutup. Itu menurut pernyataan dari DLHK, Mas. Harusnya ditutup. Oh, harusnya ditutup. Tapi setelah kita demo, itu pihak dari DLHK punya statement sendiri bahwa itu dimultitafsirkan, Mas. Pernyataan dari DLHK itu. Jadi dikembangkan lagi sama DLHK. Jadi pernyataan dari DLHK itu bahwa yang ditutup itu di sana itu ada zona A, zona B. Dan selama ini masyarakat itu nggak tahu, Mas, adanya zona A, zona B. Kesimpulan dari diskusi kami dengan Mas Erwin adalah warga menuntut dan menagih janji DLH untuk penutupan TPST Piungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi selanjutnya yaitu melihat peternakan telur ayam di Boyolali. Mataram News akan segera kembali setelah ulasan berikut ini. Festival Takbir kembali diselenggarakan setelah 2 tahun lamanya, terhalang oleh pandemi COVID-19. Para warga dengan antusias menonton dan membuat jalanan macet yang berada di daerah Bintaran, Jambinan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Festival Takbir yang bertajuk Karnaval Takbir diikuti oleh 20 peserta dari beberapa desa di Yogyakarta. Acara ini digelar pada hari Minggu 10 Juli 2022 yang dimulai pada pukul 7:30 sampai dengan selesai. Rute karnaval dimulai dari lapangan Protonoro sampai lapangan Jambinan. Penyelenggara acara Ikatan Remaja Muhammadiyah Jambinan telah menyelenggarakan festival ini dari tahun 2007 sampai sekarang. Pada tahun 2022 telah ada 26 festival yang sudah terselenggara. Festival ini memperebutkan trofi tetap Kemenangan Bantul, trofi tetap PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, trofi tetap PDM Bantul, 3 ekor kambing. Trofi bergilir oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, trofi tetap oleh Bupati Bantul, trofi tetap PCM Banguntapan Selatan. Uang pembinaan, serta door prize yang diacak untuk semua peserta. Udin sebagai salah satu perwakilan dari Desa Kedonggan mengambil tema hancurnya pasukan bergajah yang bercerita tentang sebuah pasukan yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Desa Udin berhasil mendapatkan gelar juara maskot dengan maskot gajah mereka. Karena banyaknya penonton yang ingin menonton festival ini, jalanan pun menjadi macet karena masyarakat bergerombol di pinggir jalan, bahkan memenuhi jalan. Jalanan pun akhirnya macet total yang terjadi di Jalan Pleret di daerah Bantul.
Pemerintah Kota Yogyakarta membuat peraturan terkait pelarangan penggunaan skuter listrik di daerah wisata Malioboro. Kebijakan ini diberlakukan karena sudah cukup meresahkan bagi para pengguna jalan raya, dikarenakan para pengguna skuter yang seringkali melanggar peraturan dan mengganggu arus lalu lintas. Pemerintah Kota Yogyakarta baru-baru ini memastikan bakal segera menyelesaikan penyusunan peraturan wali kota sebagai tindak lanjut penggunaan skuter listrik. Dengan adanya peraturan wali kota tersebut, pemerintah akan mengatur mekanisme pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran. Kini pemerintah setempat dilaporkan sedang menyiapkan kawasan khusus untuk operasional skuter listrik. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu pengguna skuter yang ada di Malioboro. Dengan masnya siapa? Mas Putra. Oh, Mas Putra. Baik Mas Putra, bagaimana tanggapan Mas tentang peraturan pelarangan skuter yang ada di Malioboro ini? Ya, tanggapan saya kurang setuju. Karena ya gimana ya, kita sebagai wisatawan itu kalau mau ke Malioboro parkir aja susah. Nah, dengan adanya skuter ini kita terbantulah. Jadi kalau kita misalnya tidur di hotel mana, ada skuter di situ, kita bisa nyewa dan bisa jalan-jalan keliling Jogja, gitu loh. Apakah Mas salah satu pengguna yang sering menggunakan skuter ini? Ya, sering gunain skuter buat jalan-jalan lah, daripada jalan. Apakah Mas setuju dengan peraturan yang dibuat ini? Kurang setuju, karena kalau saya itu dengan adanya skuter ini wisatawan juga terbantu, para pedagang-pedagang juga terbantu. Misalnya angkringan, tukang parkir itu juga terbantu dengan adanya skuter. Baik, terima kasih ya Mas. Siap. Pemirsa, sekarang kami sedang bersama salah satu pemilik penyewaan skuter yang ada di Malioboro ini. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Fian. Oh, dengan Bapak Fian. Ya. Oh ya. Apa tanggapan Bapak mengenai peraturan yang melarang skuter ini beroperasi di Malioboro? Kalau tanggapan saya ini kan masih surat edaran ya, dan surat edaran itu belum masuk dalam perundang-undangan. Nah, di sini kami menyampaikan ketidakadilan karena apa? Karena di sini kami baru diberikan SE atau surat edaran, tetapi sudah ditindak. Sedangkan ada kendaraan lain yang sudah keluar perda, sampai sekarang juga belum ditindak. Jadi kami merasa tidak adil aja terhadap sikap pemerintah terhadap kami, dan belum adanya mediasi pemerintah dan kami. Upaya kedepannya untuk peraturan ini gimana Pak? Kami tetap mengusahakan untuk legalitas ya, dan hanya dengar rumor kalau skuter ini akan dipindahkan sama pemerintah di tempat yang telah disediakan. Perpindahannya tuh kemana ini Pak? Kalau untuk kemananya kita belum tahu karena belum ada kelanjutannya. Kita masih menunggu juga untuk sementara ini. Oh, baik, terima kasih ya Pak. Ya. Dengan adanya peraturan ini, para pengusaha skuter listrik dapat mematuhi peraturan dan lingkungan Malioboro bisa kembali tertib dan aman untuk para pekerjaan kaki. Kami selaku kru yang bertugas melaporkan. Usaha peternakan telur ayam menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan di kala pandemi COVID-19 di saat ini. Di peternakan petelur Desa Gentan, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah milik Bapak Hengki yang telah menghasilkan pundi-pundi rupiah dari usaha ini. Informasi ini akan sekaligus menutup Mataram News pagi ini. Saya Widya Sihombing undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Memiliki usaha peternakan ayam petelur menjadi usaha yang sangat menjanjikan pada saat ini. Kebetulan saya sedang berada di Desa Gentan, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di peternakan ayam petelur milik Mas Hengki. Kita akan belajar bagaimana cara merawat ayam petelur yang benar, memberi makan yang benar, dan memanen yang benar. Berikut liputannya untuk Anda.
ini saya sedang melihat bagaimana proses penanaman telur di peternakan ayam petelur milik Mas Hengki. Dengan Mas siapa Mas? Mas Edi. Mas Edi. Kalau sehari itu kira-kira berapa kali ngambil telur dari kandang? 3 kali, 2 kali. 2 kali. Siang sama sore. Siang sama sore. Iya. Jadi ini udah yang kedua kalinya. Iya. Yang terakhir. Yang terakhir ya. Ini lagi di pembukaan Mas ya? Iya. Setelah ini pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan Mas Hengki. Ini kita tanya bagaimana tips and trik untuk menjadi pengusaha ayam petelur. Mas Hengki, kira-kira mulai kapan memelihara ayam? Mulai pelihara ayam dari tahun 2011 ya, kisaran 12 tahun ya. Udah agak lama. Kalau awalnya itu melihara berapa ayam? Awalnya kita pelihara di angka 1.000 ekor. Sekarang kalau kandang full kita ada sekitar 4.000-an. 4.000 ekor. Itu per kandang 4.000 ekor atau? Ini kan ada 4 klub. Dari satu klubnya kandang ini kita ada 1.000 ekor per kandang, per potongan kandang. Terus suka dukanya kira-kira Mas kan melihara banyak ayam ini, ada 4.000 ayam. Ya suka dukanya produksi kita bagus, terus harga pakan pas rendah, harga jual telurnya pas tinggi, itu pasti jadi dukanya. Kalau dukanya ayam pada pasar nggak sehat, terus posisinya telur turun, otomatis ya jadi enggak ini ya, jadi duka ya menurut kita. Sehari bisa berapa kilo telur ayam dihasilkan? Saat ini kita berada di angka 3.000 ekor karena satu kandang kosong ya. Iya. Kita rata-rata di angka 150 kilo. 150 kilo per hari? Per hari, iya. Kenapa ayam petelur deh? Karena ayam petelur itu mandiri. Mandiri? Iya. Mohon maaf ini ya, tidak seperti ayam boiler. Ayam boiler atau pedaging itu kan kebanyakan mitra. Itu sangat susah sekali. Susahnya itu di penjualan, terus di kita harus kerjasama sama perusahaan juga, sama PT kemitraan loh. Kalau ini kita mandiri sendiri, modal sendiri, terus jualnya pun juga sendiri. Terus bawa telur 1 kilo ke warung jadi uang. Kalau bawa ayam ke warung belum tentu kan diterima di warung kan gitu. Itu logika yang saya saya buat acuan kenapa harus bikin ayam telur. Kalau ayam udah tua banget, udah kayak itu diapain Mas kira-kira? Ada di afkir. Di afkir? Namanya di afkir. Jadi ayam itu ditimbang kiloan nanti masih bisa dijual. Oh, dijual dagingnya? Jadi semuanya menguntungkan lah ya? Menguntungkan. Di ayam telur ini tidak ada yang tidak menguntungkan. Dari mulai kotoran sampai karung bekasnya itu bisa dimanfaatkan. Kalau kotoran jadi pupuk? Kotorannya jadi pupuk. Berarti semuanya menguntungkan ya? Menguntungkan menurut saya. Kalau rugi Mas, rugi. Kita ngomongin rugi. Pernah rugi nggak waktu misal harga lagi turun gitu? Rugi pernah nggak? Rugi terbesar saya di angka 1,2 juta.
1,2 M. 1,2 M. Iya. Karena pas itu saya belum fokus. Makanya dari awal saya bilang Harus "Nah, itu fokus." harus fokus. Mungkin itu aja Mas ya. Makasih udah mau ditanya-tanya. Ya, sama-sama. Semoga teman-teman juga yang pengen usaha ayam petelur jadi belajar banyak deh dari Mas Hengki ini. Terima kasih Mas ya. Siap, Terima kasih.